Rame orang Malaysia yang komen di video TikTok saya. Mereka bilang apa? Indonesia, tolong jangan sampai kalian menjadi seperti kami, seperti Malaysia. Ya, kalau kalian nggak percaya, scroll aja tuh yang komen-komen yang ada di TikTok tuh, yang di TikTok saya. Bahkan ada satu orang yang ngomong begini, orang Rohingya di Malaysia itu sudah ibarat nasi telah menjadi bubur. Udah tidak bisa lagi ditangani karena jumlahnya sudah ratusan ribu. Hari ini di Aceh sudah sampai seribuan. Dan sudah dibawa ke camp pengungsian. Nggak tahu mau dibuat apa setelah itu ya. Keluh kesah warga Malaysia yang merasa negaranya telah dijajah secara halus oleh etnis Rohingya. Arti kata, suku Rohingya meminta belas kasihan dari Malaysia dengan cara membelas diri. Malaysia menjadi negara tujuan suku Rohingya sejak tahun 2013. Dan jumlah mereka saat ini mencapai ratusan ribu. Malaysia saat ini sudah kewalahan mengurus imigran Rohingya tersebut. Sedangkan jumlah mereka terus bertambah. Ini akan menjadi polemik baru di masa mendatang. Mengingat mereka beranak pinak dan jumlah mereka terus bertambah. Nggak usah sok mengambil kebijakan untuk apa ya, untuk mengurusi mereka itu. Mereka adalah etnis yang kalau kalian ambil mereka, kalian akan menyesal. Yang sangat tidak worth it untuk kalian pertaruhkan dengan negeri kalian sendiri. Itu kutub selatan kosong, pergi ke sana. Atau kalau mereka nggak mau pulang, itu ada komen paling bagus di video saya. Katanya apa? Kasih obat tidur. Naikkan ke boat, pulangkan sana. Kenapa? Dengar ya, mereka itu yang cuma punya alas terpal, ya, sama tenda saja bekeras nggak mau pindah. Bagaimana lagi kalau sudah beranak pinak di sini? Tolonglah ya, nggak usah aneh-aneh. Nggak usah cari penyakit. Sebelum kita cegah ya. Ini akan menjadi polemik baru di masa mendatang. Mengingat mereka beranak pinak dan jumlah mereka terus bertambah. Tidak hanya di Malaysia, di semua negara tempat mereka mengungsi, termasuk di Indonesia. Awalnya mereka ditampung di berbagai negara, karena memang etnis mereka dalam keadaan terancam. Dalam kondisi yang mendesak dan memprihatinkan, maka mereka semua ditampung di berbagai negara di seluruh dunia. Namun mirisnya, semakin kesini, jumlah mereka semakin bertambah terus-menerus. Dan tolong, ini bukan hal sepele. Saya akan spill beberapa tingkah mereka yang kalian kalau lihat langsung, pengen kalian campak ke laut. Ya, yang pertama ya, mereka itu sangat tidak tahu berterima kasih. Semakin sering kita kasih, semakin dia tidak menghargai. Makanan, dah lihat sendiri. Pakaian, oh cukup banyak dikasih, dibuang. Mereka nggak mau. Mereka maunya gaya mereka sendiri. Ya beda lah dengan gaya orang Indonesia. Masa kita kasih jilbab kayak gini dia nggak mau terus dia buang? Karena gaya mereka kan ya pakai selendang. Kita kan nggak pakai selendang, gimana sih? Nggak ada penghargaan. Terus apa lagi? Mereka itu sangat kuat ya, tenaganya kuat, perempuan aja kuat, berantem mau mereka tukang berantem. Sesama mereka aja mereka mau tumbuk-tumbukan. Saya kan sudah pernah cerita bagaimana dua orang cewek itu di dalam camp pengungsian, mereka rebutan colokan HP, dan mereka tuh punya HP, woy. Pengungsi apa yang punya HP? Pikirlah sendiri. Mereka tuh punya HP ya, dan mereka rebutan colokan, dan mereka berantem gara-gara colokan HP. Kemudian mereka berantem berdua dengan apa? Jambak-jambaan. Nah, satu orang cewek itu terjambak rambut dia, woy, tercabut rambut dia segenggam. Itu berdua dia berantem. Gimana lagi dengan orang kita? Kalian pikir dia takut sama orang kita? Nggak takut dia. Karena dia itu ada yang melindungi. Tahulah siapa yang melindungi dia tuh ya. Seluruh dunia nih memegang kartu itu. Maka sangat dipertanyakan tentang laut kita di Aceh nih. Udah macam jalan tol, mulus sekali sampainya, bergelombang-gelombang. Gelombang pertama, gelombang kedua meribek, kadruh. Udah ribuan orang sampai ke sini. Itu laut gimana lu? Kosong melempung bagaimana? Kalau memang nggak senang dibilang kayak gitu, kok bisa orang masuk kayak gitu pula? Nggak ada yang jaga apa laut tuh? Itu negara kalau lautnya nggak ada yang jaga kan mengerikan namanya. Siapa-siapa bisa datang. Ini udah terbukti ya. Dan nggak ada orang yang namanya terdampar bolak-balik asli dia aja yang terdampar. Video peringatan dari warga Malaysia ini mengingatkan Indonesia agar tidak menerima Rohingya di Indonesia. Wanita ini merasa Indonesia serumpun dengan Malaysia. Maka dari itu, dia berpesan agar nasib Indonesia tidak seperti Malaysia yang sudah terlanjur kesulitan menangani etnis Rohingya di negara mereka. Jumlah mereka terus bertambah di tanah Malaysia.
dan masalah baru akan terus bermunculan jika dibiarkan terus-menerus. Bisa-bisa warga asli pribumi akan tergusur di tanah mereka sendiri, mengingat jumlah mereka terus meningkat, dan tentunya membutuhkan tanah yang semakin luas untuk menampung mereka. So, can you tell us your name and your age? Okay, Assalamu alaikum. Okay, my name is Dilwar Shah. 19 years old. I'm a student. You already arrived in Sabang, Yeah. but unfortunately, Sabang people don't. Rohingya. Sungguh malang nasib suku ini. Manusia tanpa negara yang pergi kemanapun selalu mendapatkan penolakan. Bagaimana asal-usul suku ini tidak memiliki tempat tinggal tetap, bahkan tidak diakui negara manapun. Lalu, apa yang harus mereka lakukan jika tidak diterima di tanah manapun di bumi ini? Haruskah mereka hidup di luar angkasa? Berikut pembahasan suku tanpa negara Rohingya. Suku Rohingya, manusia tanpa negara. Berikut penjelasan asal-usul Rohingya. Rohingya merupakan suku, namun suku mereka tidak diakui. Bahkan mereka tidak memiliki negara. Tidak hanya itu, bahkan mereka juga ditolak sejak tahun 1982 hingga saat ini. Rohingya merupakan suku yang berpusat di negara Myanmar, yang berbatasan langsung dengan Bangladesh, India. Rohingya adalah kelompok etnis mayoritas Muslim yang sudah sangat lama tinggal di Myanmar. Walaupun suku Rohingya sudah lama berada di Myanmar, namun bahasa mereka berbeda dengan bahasa Myanmar pada umumnya. Walaupun suku ini sudah sangat lama berada di Myanmar, namun keberadaan suku Rohingya ini tidak diakui sebagai salah satu dari 135 kelompok etnis resmi di Myanmar. Kewarganegaraan bahkan keberadaan mereka ditolak Myanmar sejak tahun 1982. Berikut penjelasan asal-usul Rohingya yang jarang diketahui sebagian besar orang, dan mengapa mereka memiliki suku, namun tidak memiliki tanah, bahkan tidak diakui. Dilansir dari berbagai sumber, sejarah panjang asal-usul suku Rohingya namun tidak memiliki negara. Awal mula suku Rohingya, mereka berasal dari Bangladesh, India. Pada tahun 1824, mereka dibawa oleh pemerintah Inggris melalui migrasi besar-besaran. Mereka berpindah dari sebagian daerah di India dan Bangladesh, lalu berpindah ke Myanmar. Migrasi besar-besaran itu terjadi sekitar tahun 1824 hingga 1948. Migrasi itu terjadi secara masif dan bergelombang. Imigrasi Rohingya ini dianggap sebagai imigrasi internal. Karena kedudukan Inggris yang menjajah India dan Myanmar, Inggris menjadi negara adikuasa pada masa itu. Suku Rohingya dibawa ke Myanmar sebagai pekerja kasar untuk kepentingan Inggris. Pada kala itu, Myanmar pun tidak sanggup berbuat apa-apa. Berlanjut pada Perang Dunia Kedua, suku Rohingya kembali direkrut untuk menjadi tentara Inggris guna menjadi garda terdepan melawan Jepang. Seiring berjalannya waktu, setelah Inggris kalah dan Myanmar pun merdeka, suku Rohingya menjadi sasaran kemarahan Myanmar. Suku Rohingya dianggap sebagai sekutu Inggris yang berbahaya. Hingga pada tahun 1982, mulailah pengusiran secara masif suku Rohingya dari Myanmar. Setelah tidak diakui keberadaannya di Myanmar, pemerintah Myanmar menganggap imigrasi yang terjadi selama pemerintahan Inggris tersebut sebagai ilegal yang tidak diharapkan Myanmar. Bagi Myanmar, suku Rohingya dianggap sebagai penciptaan populasi baru untuk alasan politik Inggris. Hal itu dianggap sangat berbahaya untuk kedaulatan Myanmar. Dalam situasi ini, hal itulah yang menyebabkan salah satu krisis pengungsi dengan jumlah besar yang paling mendesak di dunia. Tidak hanya ditolak Myanmar,
Rohingya juga mendapat penolakan dari berbagai negara lain. Karena jumlah mereka yang begitu banyak, perilaku mereka di negara tempat pengungsian membuat tuan rumah semakin berang. Karena itulah mereka lebih memilih datang ke Indonesia yang terkenal dengan keramahan masyarakatnya. Kenapa? What happened? Tidak cukup? Tidak cukup. Ini sedikit? Hah? Terlalu sedikit. Oh. Kayaknya mereka kurang puas karena terlalu sedikit katanya. Enak? Nice? Enak? Oke. Nice? Kita tidak seimbang dengan masyarakat Aceh karena kelakuannya mereka cabul juga ada, pencurian, berlarian. Inilah yang sangat tidak kita senangi dan perbuatan mereka jorok luar biasa. Indonesia sebetulnya sudah sangat baik dan menerima mereka dengan dalih HAM dan kemanusiaan. Indonesia merupakan bagian dari UNHCR PBB. Pemerintah Indonesia telah memberikan fasilitas tempat tinggal, kesehatan, dan lain-lain. Tidak hanya fasilitas, bahkan mereka mendapat jaminan uang bulanan sebesar 1,2 juta dari pemerintah Indonesia. Namun jumlah pengungsi Rohingya yang begitu masif ke Indonesia membuat keadaan semakin tidak kondusif. Keadaan tempat penampungan dari beberapa pengungsi Rohingya yang berada di Sidoarjo. Nah, memang bisa Anda lihat di penampungan ini terlihat sekali tempatnya begitu layak ya, karena memang dilihat dari kondisinya ada ruang tamu, lalu ada televisi dan juga ada kamar di sini. Nah, begini adalah keadaan atau kondisi kamar pengungsi Rohingya. Memang tampak layak untuk dihidup atau ditinggali. Ini pengungsi Rohingya termasuk Mas Muhammad diberikan uang saku begitu ya oleh organisasi IOM ya. Iya. Dan jumlahnya berapa Mas? Uangnya? Iya. Uangnya 1.250.000. Oh, 1.250.000 itu cukup nggak? Nggak cukup karena itu kalau ini kan semua kalau 1.250.000 itu semua pakaian, makanan, minuman ya semua dalam itu. Dalam kurun waktu 7 hari, sejak November 2023, sudah ada 1.084 pengungsi Rohingya yang datang ke Sabang, Aceh. Mereka datang dengan menumpangi kapal nelayan milik warga Bangladesh. Seiring berjalannya waktu, dengan jumlah pengungsi yang begitu banyak, mereka mulai berulah dan mulai dari situlah keberadaan mereka di Indonesia semakin meresahkan warga pribumi di Indonesia. Memang tidak semua dari mereka berperilaku buruk. Sebagian dari mereka berharap dan berterima kasih pada Indonesia. Bagaimana dengan pendapat Anda? Haruskah Indonesia berperan turut serta menanggung suku Rohingya? Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel Fazel agar mendapatkan tayangan unik berikutnya dari seluruh penjuru dunia dan wawasan lebih luas di kehidupan modern ini. Bye Fazel.